Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sekali lagi boleh, Shalom. Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Kita berkumpul di tempat ini bersama-sama, tentunya untuk beribadah bersama-sama. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, memuji nama Tuhan, dan meninggikan nama Dia. Saya yakin dari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang pagi hari ini, yang pagi-pagi datang ke rumah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tentunya dengan hati yang bersuka cita dan anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini. Biar nama Tuhan disenangkan melalui hidup kita. Boleh kasih tos kiri kanan depan belakangnya. Katakan kamu luar biasa. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan selalu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Kami yang datang membawa setiap hati kami. Untuk kami persembahkan kepada Engkau. Sebab kami tahu bahwa anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap Tuhan Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak Tuhan untuk melayani Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Katakan besar. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Engkau besar Tuhan. Oh, sebagaimana ku ada, Tuhan berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan
Tuhan. Berkat-Mu semakin bertambah bagi setiap kami Yesus. Tambah besar anugerah-Mu besar. Yes Tuhan, berlimpah-limpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar bagiku. Perlindungan-Mu Tuhan melingkupi kami. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang hebat Tuhan, yang kami tinggikan Yesus. Biar kemuliaan-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Biar kebesaran-Mu Tuhan ada di setiap kami. Kasih-Mu melingkupi kami. Cinta-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan kami sendiri. Yesus, Yesus, besar ini pernyataan kami Tuhan, bahwa anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu besar. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar dan amat nyata dalam hidup kami Bapa. Anugerah Tuhan yang begitu besar yang kami alami setiap hari ya Bapa. Dan saat hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan hidup kami, puji-pujian kami, agar kami boleh dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Haleluya, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji dan bersuka cita atas nama Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Boleh sekali lagi kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh semangat pada pagi hari ini. Bapak Ibu bersuka cita.
Amin. Tuhan Yesus yang memberikan sukacita bagi setiap kita. Bahkan dia memberikan begitu banyak berkat bagi saya dan saudara. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami nyatakan begitu banyak berkat yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah semua karena kasih dan setia Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Katakan alangkah indahnya, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepada Engkau Tuhan yang selalu setia di pihak kami. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Amin Tuhan. Sama-sama katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Bahwa Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang menyediakan berkat berlimpah-limpah bagi setiap kita. Haleluya. Kau yang terhebat Tuhan. Yesusku dahsyat. Amin. Biarlah ini ungkapan setiap hati kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Tuhan bagiku. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan setia bagiku. Sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Yesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes Tuhan, Engkau yang memberkati kami dengan segala berlimpah. Oh, Yesus, Yesus. Alasanku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Amin. Yes Tuhan, biar kasih-Mu Yesus berlimpah dalam hidup kami. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Jikalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Yesus. Itu semata karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini, boleh mempersiapkan siap hati kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami ada saat ini ya Yesus. Itu semua karena kasih yang begitu besar di kehidupan kami. Kau hiasi
kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yesus, Engkau rancangan setiap hidup kami Tuhan. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan sampai hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya Tuhan, begitu kebaikan-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan yang kami sering kali menyakitkan hati-Mu? Aku ada saat ini, Yes, Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan. Itu berkat kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, ya Tuhan, karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku saya undang semua untuk bangkit berdiri. Karena kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk memejamkan mata kita. Mari kita tarik nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Kita tarik lagi nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Saudara rasakan di dalam setiap hembusan nafas yang kita hirup. Kita sedang menghirup anugerah dan kebaikan Tuhan. Tidak secara otomatis pagi hari ini kita bangun, kita bisa datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oh saudara, betapa sering kita menyakiti hati Tuhan. Betapa sering kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan mungkin betapa sering kita menyangkalinya. Tetapi Ia tidak henti-hentinya mengejar-ngejar kita dengan kasih dan kebaikannya. Sungguh Tuhan teramat baik buat kita. Tuhan Yesus terlalu baik buat kita. Biarlah saat ini kita datang kepadanya dengan hati yang melimpah dengan syukur. Dengan hati yang mau mempersembahkan hidup kita seutuh-utuhnya kepada Dia. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika kita akan sama-sama membaca, merenungkan firman yang tertulis. Biarlah kita datang dengan hati yang rindu untuk dijumpai oleh Kristus Sang Firman hidup itu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami yang rindu mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu pagi hari ini. Untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Dengan jelas, dengan sederhana. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Wah, nggak ada jawabannya nih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Kalau yang nggak luar biasa juga nggak apa-apa loh ya. Kadang-kadang kita terjebak kalau ditanya apa kabar, selalu pengen jawabnya baik. Padahal ada kalanya Bapak Ibu Saudara, kita sedang tidak baik-baik saja. Dan tidak apa-apa ketika kita tidak baik-baik saja dan kita datang kepada Tuhan. Toh Tuhan Yesus juga berkata, mari datanglah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi entah kita baik-baik saja ataupun tidak baik-baik saja, kita yang lagi sehat atau kita lagi sakit, kita yang lagi hidupnya lancar-lancar ataupun lagi punya beban berat, kita masih punya 10.000 alasan untuk mengucap syukur. Betul saudara-saudara? Terima kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Karena ini topikal ya saudara-saudara ya. Yang pertama Matius 22 ayat 37 sampai 40. Lalu bagian berikutnya 1 Petrus 4 ayat 10. Saya akan bacakan dulu pertama-tama Matius 22 ayat 37 sampai 40. Baik, saya akan bacakan Matius 22 ayat 37 sampai 40, dengarkanlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagian yang kedua 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, saya diinformasikan bahwa selama bulan September ini, GBI Jelambar Timur membahas 1 bulan penuh tema tentang stewardship, begitu ya. Atau teologi, ini agak susah diterjemahkannya sebenarnya. Pelayan atau pengelola begitu ya, steward pengelola. Dan jadi saya coba rangkum dulu ya Bapak Ibu Saudara sejauh ini. Kalau secara intinya, ketika bicara stewardship, inti dari teologi stewardship adalah sudah dibahas dari minggu pertama, saudara-saudara, bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk mengelola dunia milik Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan pada mulanya, Tuhan berikan perintah. Berkuasalah atas segala isi bumi, begitu ya, menjadi wakil Tuhan di bumi. Jadi untuk mengelola. Dan sudah ditegaskan juga beberapa minggu lalu bahwa kita ini adalah pengelola dan gak ada yang milik kita. Kita ini hanya dititipkan. Betul ya saudara-saudara ya? Boleh bilang ke sebelahnya, kita cuma dititipin ya. Jadi bumi dan segala isinya dititipkan kepada kita oleh Tuhan saudara-saudara. Termasuk alam di dalamnya, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan diri kita juga. Orang lain yang ada di sekitar kita juga dititipkan oleh Tuhan untuk kita kelola. Nah saudara-saudara, salah satu yang perlu kita kelola adalah berkat Tuhan. Ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Mengelola berkat Tuhan. Nah saudara-saudara, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan? Ada yang angkat tangan gak ya? Ada. Semua mau diberkati oleh Tuhan. Nah semua mau. Pertanyaannya begini saudara-saudara. Ketika saudara bilang saya mau diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan tuh yang ada di benak saudara kayak apa sih? Ada yang mau jawab gak spontan? Saya mau diberkati oleh Tuhan. Rasanya setiap orang ditanya begitu ya. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi apa sih artinya diberkati oleh Tuhan? Kalau misalnya nih ada 2 skenario. Skenario pertama ada seorang pengemis, kulitnya bulukan begitu ya, sakit kulit, terkapar di pinggir jalan. Lalu mengerang-erang kesakitan. Ini skenario pertama. Skenario kedua ada seseorang pakai jas, pakai kacamata hitam, lalu naik BMW seri terbaru. Yang diberkati Tuhan skenario pertama atau skenario kedua saudara? Mana yang diberkati Tuhan? Yang pertama atau yang kedua? Ya? Kedua. Yang pertama? Wah mulai ragu-ragu nih ya. Ya saudara-saudara, memang pandangan populer di kalangan banyak orang Kristen, kalau bicara berkat Tuhan, kita itu langsung namanya berkat sama dengan. Nah, berkat sama dengan apa? Setidaknya 3 saudara-saudara biasanya. Berkat Tuhan sama dengan kekayaan, kesehatan, kejayaan. Setidaknya 3 itu. Jadi kalau kita ngomongin berkat Tuhan, seseorang yang diberkati Tuhan itu sama dengan seseorang yang punya kekayaan, punya kesehatan, dan punya kejayaan. Saudara ada yang tahu El Capo enggak? Ini ada dibikin serialnya di Netflix ya, based on true story. Ada yang tahu El Capo? Tahu Bapak Ibu Saudara, beberapa orang tahu El Capo. El Capo ini adalah salah satu mafia paling kaya di dunia ini dan orang dicatat ini orang terkaya di daerah Amerika sana ya. Sudah ditangkap tahun 2018 atau 2019 saya lupa ya. Lalu dibikin film di Netflix. El Capo ini mafia, bandar narkoba saudara-saudara. Banyak kejahatannya dan sangat sadis. Kaya raya saudara-saudara. Sehat walafiat. Diberkati Tuhan? Entah dulu ya, mikir dulu ya. Diberkati Tuhan ya. Lalu ada kisah di dalam Alkitab. Seorang yang kaya raya juga. Tetapi kena musibah demi musibah. Sampai kehilangan seluruh harta. Kehilangan anggota keluarganya. Nama orang tersebut adalah Ayub. Apakah Ayub tidak diberkati oleh Tuhan? Saudara-saudara,
tentunya ini sudah semestinya memunculkan pertanyaan refleksi ya dari dalam diri kita ya. Sebetulnya berkat Tuhan itu kalau gitu apa sih sebenarnya yang diajarkan Alkitab itu? Saudara-saudara, kata berkat itu paling banyak ditemukan di kitab Kejadian. Ini menarik ini saudara-saudara. Kalau waktunya lebih panjang saya bisa jelasin lebih panjang lebar ya saudara-saudara. Tapi ini kata berkat, asal usul katanya dari kata, ini berkaitan ke kata Arab barakah, atau bahasa Ibraninya itu berakah. Ini kata benda ya, berakah. Atau mungkin kita suka bilang di Indonesia berkah gitu ya. Jadi ini asal usul katanya sama. Itu kata benda, berkat. Atau kata kerjanya barak. Nah saudara-saudara, barak ini kalau secara sederhana diartikannya begini barak itu. Barak itu adalah Allah melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang atau sesuatu. Saya ulang ya. Barak, berkat, ketika Allah memberkati, Allah barak. Itu Allah melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang atau kepada sesuatu. Catatan pertama di kitab suci, kitab Kejadian, saudara, Kejadian pasal 1 ayat 22. Allah memberkati semuanya itu binatang yang diberkati. Lalu Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, siapa? Manusia, saudara. Nah ketika kitab Kejadian mencatat kata memberkati, saudara, ini agak beda nih dengan kata biasanya kalau kita ngomongin kebaikan gitu ya, Allah melakukan kebaikan kepada seseorang. Sama lagi, balik lagi ke tadi saudara. Kebaikan kita artikan apa? Kekayaan, kesehatan, dan kejayaan. Begitu. Tetapi saudara, kalau kita mengamati aja hidup manusia, bahkan melihat hidup kita sendiri. Kekayaan bisa bikin orang jauh dari Tuhan nggak saudara? Bisa. Sebaliknya, kemiskinan bisa bikin orang dekat sama Tuhan. Betul ya? Kesehatan bisa bikin orang jauh dari Tuhan enggak saudara-saudara? Bisa. Penyakit, musibah bisa bikin orang dekat sama Tuhan enggak? Bisa banget. Kejayaan bisa bikin orang jauh dari Tuhan? Sangat bisa. Kegagalan, keterpurukan bisa bikin orang dekat sama Tuhan? Bisa. Nah saudara-saudara, sehingga saudara-saudara di sini kita diajak merenung ya, bahwa kita tidak bisa loh menyamakan berkat sesederhana itu. Yang namanya berkat Tuhan sama dengan kekayaan, kesehatan, lalu kejayaan. Tidak serta-merta seperti sederhana itu saudara-saudara. Kalau saudara-saudara yang pernah, ya mudah-mudahan gak ada yang pernah sih ya, terlibat dengan okultisme saudara-saudara. Saudara tahu bahwa yang namanya kekayaan, kesehatan, kejayaan sumbernya bisa dari roh-roh jahat saudara. Bisa. Jadi tidak bisa sederhana itu kita menyamakan saudara-saudara. Kekayaan pun bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Kesehatan bisa buat kita melupakan Tuhan. Kejayaan pun begitu saudara-saudara. Karena itu berkat saudara-saudara sudah sepatutnya dipahami sebagai kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita supaya kita betul-betul hidup bukan sekedar ada. Itu yang namanya berkat. Jadi saudara-saudara, dalam konteks tertentu, kita bisa menyebut kemiskinan adalah berkat. Ketika kemiskinan, lewat kemiskinan, kita dipaksa untuk ingat Tuhan, saudara-saudara. Dan dalam konteks tertentu, penyakit bisa kita sebut ini berkat Tuhan. Kenapa? Puji Tuhan saya sakit, kalau saya nggak sakit saya nggak akan pernah datang balik ke Tuhan lagi. Dan kegagalan dalam konteks tertentu bisa kita sebut berkat dari Tuhan. Kenapa? Nggak pernah gagal. Saya nggak pernah menyadari sepenuh hati saya bahwa saya butuh Tuhan. Bahwa saya ada batasnya. Saudara, di dalam kitab suci berkat itu sangat erat kaitannya dengan relasi. Esensi dari berkat adalah relasi dengan Allah. Karena pada
hakikatnya saudara-saudara, namanya berkat. Itu adalah Allah sendiri. Allah itu adalah berkat kita saudara-saudara. Dialah sumber kebaikan, sumber kehidupan, sumber segalanya. Allah adalah berkat kita. Sekitar sebulan yang lalu, saya memberikan pembinaan pelayan di gereja kami. Lalu dalam pembinaan pelayan itu, saya panggil seorang omah dan seorang anak remaja. Dua-duanya saya tanya pertanyaan yang sama, cuma dimodifikasi. Kepada yang anak remaja saya tanya begini, kamu mau nggak kalau papa mamamu memenuhi segala kebutuhanmu, tapi papa mamamu nggak mau spend time sama kamu, nggak mau komunikasi sama kamu, nggak mau quality time sama kamu? Itu pertanyaan ke anak remaja. Lalu saya tanya ke si omah ini, saya bilang, omah mau nggak omah di tengah usia lanjut, hidup sendiri, anak-anak semua mencukupi kebutuhan omah. Kasih uang, pokoknya semua cukup deh. Tapi nggak pernah dijengukin, nggak pernah diajak ngobrol. Omah mau nggak? Bisa tebak jawaban kedua orang ini Bapak Ibu? Bapak Ibu mungkin saudara-saudara bisa berpikir juga. Jawabannya apa kira-kira? Mau nggak mereka? Dua-duanya nggak mau. Tidak mau. Saudara, dengan yakin mereka lantang bilang nggak mau katanya. Waduh gitu ya. Yang remaja maupun yang omah tidak mau. Dan kalau Bapak Ibu saudara pikirkan, saya cukup yakin hampir semua akan menjawab nggak mau. Kenapa saudara-saudara? Karena buat kita yang penting adalah pribadinya, orangnya, bukan pemberiannya. Kira-kira gitu ya saudara-saudara. Nah saudara sama seperti berkat Tuhan. Berkat utama kita itu adalah Tuhan sendiri saudara-saudara. Ini adalah esensi dari berkat. Esensi berkat itu relasi dengan Allah. Manifestasi berkat bisa macam-macam. Jadi antara esensi sama manifestasi harus dibedain nih saudara-saudara. Esensi berkat relasi dengan Allah, tapi manifestasi macam-macam. Saya kasih ilustrasi sederhana deh, lampu misalnya saudara-saudara. Lampu, ini esensinya apa sih? Benda yang menerangi ya, itu lampu. Tetapi manifestasinya bisa banyak. Warna putih, ada biru, ungu, bisa agak redup, agak terang, ada yang kuning dan lain-lain. Manifestasinya bisa macam-macam. Tetapi yang paling hakikatnya lampu itu adalah fungsinya untuk penerangan. Nah, Tuhan, esensi dari berkat adalah relasi dengan Tuhan. Manifestasinya bisa macam-macam, saudara. Nah, saudara, hari ini karena ini banyak ya, ngomongin berkat itu sebenarnya luas banget. Saya lihat di susunan khotbah bulan ini, nanti minggu depan saudara akan merenungkan mengelola masalah begitu ya. Jadi hari ini saya putuskan saudara dalam pergumulan saya akan spesifik membahas cakap mengelola berkat Tuhan dengan fokus pada berkat finansial. Jadi saya tadi mengawali dulu supaya kita punya gambaran besar tentang berkat. Tetapi pagi ini saya akan ajak kita merenungkan secara khusus mengelola berkat finansial dari Tuhan. Nah saudara, kenapa fokus ke berkat finansial? Ketika saya persiapan saudara, saya terus diingatkan oleh Tuhan, saudara, dalam pengamatan saya tidak sedikit orang Kristen yang jadi pecinta harta. Nggak sedikit saudara. Jadi bilangnya ikut Yesus, tetapi sangat mencintai harta saudara. Pagi siang sore yang dipikirin cari harta gitu. Senin balik ke Senin lagi yang dipikirin pokoknya cari harta gimana saya bisa sukses jadi anak raja, kira-kira begitu saudara. Lalu saya juga mengamati saudara, tidak sedikit orang Kristen yang menyamakan berkat Tuhan dengan kelimpahan harta. Ini paling umum deh. Kita suka pakai kosakata seperti ini, wah iya deh hidupnya luar biasa diberkati Tuhan. Itu biasanya yang kita maksud apa? Yang kita maksud adalah rumahnya gede, mobilnya 2 gitu ya. Sahamnya berapa lembar, jutaan lembar gitu ya. Jadi menyamakan berkat Tuhan dengan kelimpahan harta. Jadi itu yang menyebabkan saya pikir saya akan fokus ke berkat finansial. Lalu kita juga menghadapi realitas dalam kehidupan kita di Indonesia saudara. Banyak orang terlilit pinjol dan judol. Pinjaman online, judi online. Termasuk di jemaat kami. Saya menangani beberapa real case saudara-saudara. Orang-orang Kristen terlilit judol dan pinjol. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Tapi dugaan saya bisa jadi ada cuma nggak berani cerita ke gembalanya saudara. Ini terjadi
terjadi karena ini masalah di Indonesia. Judul pinjol ini masalah sangat serius. Lalu kita juga menghadapi saudara-saudara badai PHK yang sangat real. Beberapa bulan lalu ada seorang anggota jemaat kami, jabatannya tinggi di sebuah perusahaan multinasional, kena layoff. Kita semua kaget, kok bisa? Karena dia orang yang sangat berprestasi, orang yang sangat baik, tapi tiba-tiba kena layoff. Ini badai PHK real banget saudara, di Indonesia pun semakin banyak. Dan kita tahu, kondisi ekonomi global tidak baik-baik saja. Dan tentunya ini akan berkaitan dengan bagaimana kita penting untuk bisa mengelola berkat finansial dari Tuhan dengan cakap. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya sekarang tema hari ini ya, cakap mengelola berkat Tuhan dan secara khusus dalam bentuk harta finansial. Saudara, balik lagi. Kenapa penting kita bisa cakap mengelola berkat Tuhan? Harta ini bukan punya kita, titipan Tuhan. Maka kalau titipan Tuhan, saudara, harus tanya pemiliknya ini harus diapain nih Tuhan begitu. Kan nggak lucu dong, saya dipinjemin mobil sama Pastor Sandy gitu. Mobilnya warna putih, pulang ke dia warna merah. Kenapa? Karena saya inisiatif mau cat warna merah lebih bagus, lebih berani gitu. Nggak bisa saudara, karena itu mobil bukan punya saya. Saya harus tanya dulu sama ownernya, boleh nggak saya cat warna merah gitu. Ini mobil mau diapain kira-kira begitu ya saudara ya. Jadi harta bukan milik kita tapi titipan Tuhan. Jadi sang pemilik pun akan minta pertanggungjawaban dari kita. Kan itu penting buat kita bisa mengelola berkat finansial dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua saudara-saudara, apa pentingnya cakap mengelola berkat Tuhan dalam bentuk berkat finansial? Harta ini berpotensi banget jadi berhala dalam hidup kita saudara-saudara. Ini kalau ngomongin berhala, kadang-kadang pikiran kita banyaknya mikirin patung gitu ya. Oh nyembah berhala nih, patung gitu ya. Saudara, berhala adalah, ini definisi yang paling sederhana yang bisa saya pikirkan. Berhala adalah apapun atau siapapun yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Saya ulang ya saudara-saudara ya. Berhala adalah apapun atau siapapun yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup saya. Itu adalah berhala saya. Apapun. Bisa harta, bisa. Bisa hobi, bisa. Bisa kenikmatan, bisa. Bisa keamanan, bisa. Kenyamanan, bisa. Ketika itu semua menggantikan posisi Tuhan, maka itu berhala saya. Bisa orang, saudara-saudara. Bisa orang tua, anak, pacar, tetangga, selingkuhan, bisa. Ketika itu semua menggantikan posisi Tuhan, maka itu adalah berhala kita. Nah, uang. Siapa sih yang gak butuh uang hidup? Kita butuh uang ya saudara-saudara ya. Sedemikian pentingnya uang dalam hidup kita sehingga potensi jadi berhalanya besar banget saudara-saudara. Jadi penting buat kita kelola dengan baik. Lalu yang ketiga saudara-saudara, kenapa penting kita bisa mengelola berkat finansial dengan cakap? Karena pengelolaan yang cakap itu adalah bentuk nyata mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Tadi saya bacakan di awal saudara-saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Banyak orang Kristen hanya menekankan hati dan jiwa aja saudara-saudara. Sehingga ada sebagian orang Kristen berpikir, kalau beriman sama Tuhan jangan terlalu banyak mikir katanya. Padahal Yesus bilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan separuh akal budi. Enggak saudara-saudara. Yesus bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, artinya semua. Gunakan semua kemampuan berpikir kita saudara-saudara. Beriman bukan berarti mematikan akal budi. Itu anugerah Tuhan. That's the gift. Harus kita gunakan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekitar seminggu lalu ada seorang pemuda kami tanya, boleh gak sih orang Kristen melakukan financial planning katanya. Kalau saya lakukan financial planning, apa itu bentuk saya tidak beriman kepada Tuhan? Boleh gak orang Kristen lakukan financial planning? Jawaban saya sederhana saudara. Jawaban saya adalah harus. Harus saudara. Kenapa harus? Kita dikasih akal budi. Iya Tuhan pelihara hidup kita. Betul 100%, 1000% saudara-saudara. Tapi kita dikasih hikmat, akal budi. Untuk mengelola apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga perlu buat financial planning. Bukan lalu kita bilangnya kalau kata orang Sunda mah kumaha engke we gitu ya.
Gimana nanti aja dah jalanin hidup gitu ya. Gak usah planning lah tahun depan anak mau masuk sekolah misalnya apa. Kita gak planning, pokoknya jalanin aja gitu ya. Saudara kita perlu mengelola dengan baik. Nah gimana menjadi pengelola yang cakap saudara? Saya bagikan 3 hal ya. Gimana menjadi pengelola berkat finansial yang cakap? Yang pertama, ini sangat basic. Tinggal di dalam Kristus. Ini dulu saudara. Harus balik dulu ke sumbernya. Jaga relasi yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4-5, Yesus berkata, tinggal di dalam aku karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk melakukan pengelolaan berkat finansial saudara. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus, tidak mungkin kita bisa mengelola dengan baik. Tidak mungkin. Karena dalam perjalanan kita pasti lupa kalau itu pun milik Tuhan. Kita akan menganggap itu semua milik kita kalau kita tidak menjaga relasi yang intim dengan Tuhan. Nah mohon dicatat nih saudara-saudara. Yang saya maksud menjaga relasi intim dengan Tuhan tidak sama dengan datang beribadah ke gereja. Tidak. Tidak sama dengan melakukan berbagai ritual gereja. Tidak. Tidak sama dengan menghadiri banyak kegiatan gereja. Tidak sama dengan itu semua. Saudara, setahun 2 tahun ini banyak banget nih ya kasus selingkuh viral ya. Di medsos ya, Bapak Ibu Saudara ya. Artis lah, influencer lah, pada selingkuh katanya gitu kan. Ironisnya, di medsos mereka itu mesra banget gitu kan. Kayaknya nempel, banyak posting berdua gitu, akur. Terus tiba-tiba netizen Indonesia heboh semua. Wah, ternyata selingkuh. Terus diramein sama se-Indonesia gitu ya saudara-saudara ya. Artinya apa sih? Si orang yang selingkuh ini di hadapan publik, seolah-olah intim dengan pasangannya. Padahal dalam kesendiriannya dia punya relasi rahasia dengan laki-laki atau perempuan lain. Saudara, indikatornya kita intim sama Tuhan atau enggak, bukan dalam kegiatan publik seperti ini, bukan. Indikator kita intim sama Tuhan atau enggak adalah ketika kita dalam kesendirian. Indikator kita intim dengan Tuhan atau tidak, bukan ketika kita bertemu secara komunal begini, tetapi ketika kita sendirian. Apakah iya kita masih berdoa? Apakah iya kita betul-betul menyatakan perasaan kita kepada Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan betul-betul mau menyerahkan hidup kita, bukan hanya di hadapan orang lain. Ini hal pertama, saudara-saudara, untuk menjadi pengelola yang cakap, tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, untuk menjadi pengelola yang cakap, maka kita perlu memperlakukan harta sebagai sesama hamba Tuhan. Perlakukanlah harta sebagai hamba Tuhan. Saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Maksudnya apa? Kita itu ada, kita hidup hari ini, tadi kata lagu tadi ya. Kita hidup hari ini untuk melayani Tuhan, nggak ada tujuan lain. Kita hidup hari ini bukan untuk jadi kaya, saudara-saudara, bukan. Kita hidup hari ini bukan untuk jadi terkenal, bukan. Kita hidup hari ini untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Melayaninya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Harta juga sama, saudara-saudara. Harta adalah hamba Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Saudara, tadi saya bacakan di awal. 1 Petrus 4 ayat 10 ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik. Jadi apa yang dititipkan saudara kita perlu kelola untuk melayani seorang akan yang lain, termasuk juga dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kita, saudara. Nah, saya mau tanya, orang Kristen boleh kaya enggak, saudara? Boleh, gitu ya. Pertanyaan kedua, mirip-mirip tapi beda. Orang Kristen boleh ingin kaya enggak? Boleh enggak? Beda ya pertanyaannya ya. Yang pertama, orang Kristen boleh kaya enggak? Yang kedua, boleh ingin kaya enggak? Pengen kaya boleh enggak? Kita buka satu bagian firman Tuhan, saudara.
1 Timotius 6 ayat 10. Siapa tahu nanti jawaban saudara jadi berubah. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan ya, kalau sudah dapat ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Boleh ingin kaya enggak? Ingin kaya tuh memburu uang loh saudara-saudara loh. Saudara perhatikan ya, ayat ini tidak bilang uang adalah akar kejahatan, tidak ya. Ayat ini dengan jelas bilangnya apa? Cinta uang adalah akar kejahatan. Bedanya apa? Uang bukan masalah saudara. Uang penting gak dalam hidup ini? Penting, bahkan sangat penting. Tetapi bukan yang terpenting, saudara. Itu yang perlu terus kita ingat. Kalau saudara bilang tadi jawab ya, boleh ingin kaya gak? Boleh gitu ya. Pertanyaan saya saudara, ini jawab dalam hati masing-masing. Apakah keinginan saudara untuk kaya lebih kuat atau lebih lemah dari keinginan saudara untuk hidup buat Yesus? Saudara, celakanya kita mengaku Kristen tapi keinginan kita untuk kaya sedemikian kuat. Bahkan mengalahkan keinginan kita untuk hidup buat Yesus. Kita bisa habis-habisan pagi, siang, malam jungkir balik demi apa? Pengen jadi kaya gua dalam hidup. Tapi apakah kita jungkir balik habis-habisan pagi, siang, malam untuk hidup mengabdi buat Yesus yang katanya sudah teramat baik bagiku. Kalau mau jujur saudara-saudara, banyak yang belum. Banyak yang belum saudara-saudara. Saudara, ini jadi perenungan buat kita. Jadi kaya itu di Alkitab banyak tokoh Alkitab kaya saudara-saudara. Tapi yang ngebedain saudara-saudara, mereka nggak memburu harta. Kekayaan itu sebenarnya akibat titipan dari Tuhan ya. Saudara, kita jungkir balik mau jadi kaya. Kalau Tuhan bilang pintu berkatnya gua tutup. Memang kita gimana bukanya saudara? Gimana bukanya? Mazmur 127 mengatakan apa? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi kerja sampai malam buta. Karena Tuhan memberikan berkatnya pada yang dikasihnya ketika ia lagi tidur. Jadi mari lebih banyak tidur saudara. Bukan itu poinnya ya. Kita bukan diajarin buat malas, bukan. Saudara. Poinnya adalah begini saudara. Mazmur itu mau bilang, kamu jungkir balik seperti itu, sumber berkat itu aku. Kalau aku tutup kamu mau ngapain? Makanya hidupnya cari aku sumber berkat, bukan cari berkatnya saudara. Karena akulah sang berkat itu. Jadi kita perlu hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi setiap hari ini kita dibombardir terus gitu ya. Dibombardir. Sebagai pendeta juga sama. Saya juga bergumul saudara. Tiap hari kita ditakut-takutin. Oh pendidikan makin mahal. Ini nanti makin mahal apa segala macam. Oh kita jadi seolah-olah kita harus fokus nih. Cari uang. Celaka saudara-saudara. Itulah pentingnya kita menjaga relasi yang intim dengan Tuhan. Kenapa sih orang bisa terjerumus dalam judol? Sederhana jawabannya. Karena cinta uang. Saudara tahu nggak? Banyak orang terlilit pinjol untuk ikutan judol. Saudara tahu? Saya menolong beberapa orang yang terjerat seperti itu. Mereka pinjol buat ikut judol. Buat kita yang akal sehatnya waras, kayaknya kok bisa ya? Pinjol buat ikut judol, saudara. Kan sangat menggiurkan, kaya instan. Karena hatinya melekatnya pada apa? Pada harta. Padahal jelas Tuhan bilang, harta itu jaminan yang Tuhan kasih supaya kita bisa hidup mengabdi buat Tuhan. Harta itu jaminan hidup dari Tuhan, saudara. Maka ada satu hal yang menarik ya di gereja kami ya. Kalau saya di Bogor,
Kami itu kan saya full time begitu ya. Kami diberikan yang namanya jaminan hidup pengerja. Dan jaminan hidup pengerja itu, kalau saudara kerja kantoran kan digaji akhir bulan ya. Betul ya. Nah kami, jaminan hidup pengerja itu dikasih di awal. Jadi dulu hari pertama saya join full time, saya udah dikasih tuh jaminan hidup. Mau menegaskan apa saudara? Kita bekerja karena anugerah dan ini semua diberikan bukannya reward loh. Tapi jaminan untuk kamu bisa hidup. Yesus kan bilang di Matius 6 ayat 33 saudara ya, ada lagunya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu ya. Maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya adalah pangan, sandang, papan. Jadi yang utama adalah cari dahulu kerajaan Allah. Saudara, entah kita dititipkan sedikit harta atau banyak harta, sama-sama itu semua bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saudara yang dititipin banyak harta perlu sadar, tanggung jawabmu jauh lebih besar. Titipan Tuhan lebih besar saudara. Itu harta dikasih sama Tuhan, bukan buat dirimu sendiri, bukan buat keluargamu sendiri, tetapi buat kepentingan kerajaan Allah. Yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa jadi pengelola berkat finansial yang cakap. Yang ketiga, perlengkapilah diri kita dengan keterampilan pengelolaan keuangan. Saudara-saudara, Alkitab itu berulang kali menegaskan pentingnya melakukan perencanaan yang matang dalam menjalani hidup. Mau ikut Yesus aja suruh pikir dulu ya katanya ya. Orang mau bangun rumah aja ngitung dulu katanya. Lalu kamu mau ikut saya ngapain? Pikir dulu, benar gak mau ikut saya kira-kira gitu kan ya. Ini menekankan sebenarnya planning saudara-saudara. Amsal 20 ayat 18 bilang, rancangan ditetapkan dengan pertimbangan sebab itu berperanglah dengan siasat. Atau kalau kutipan modern yang sering kita dengar mungkin ya saudara-saudara ya. Failing to plan means planning to fail. Gagal membuat perencanaan berarti merencanakan untuk gagal. Jadi kita orang Kristen tidak anti dengan perencanaan saudara-saudara. Bahkan harus melakukan perencanaan keuangan. Karena itu sekali lagi bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang sembrono dan ceroboh. Nah saudara-saudara setidaknya keterampilan kita perlu asam menurut saya adalah paling simpel adalah manajemen keuangan. Kita perlu belajar, perlu terampil gitu ya. Sebagai orang-orang Kristen. Yang paling dasar mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kalau perlu ada trainingnya kalian dilakukan di sini ya saudara-saudara. Kalau ada yang belum mengelola dengan baik. Esensinya apa sih? Ngapain catat-catat ribet lah. Esensinya supaya tahu sebenarnya saudara-saudara. Mana kebutuhan, mana keinginan. Dan kita mengelola itu dengan bertanggung jawab di hadapan yang nitipin harta ke kita. Saudara. Itu yang paling basic. Nanti kalau saudara dititipin kan Yesus bilang juga ya kalau kamu setia dalam perkara kecil aku titipin perkara yang lebih besar gitu kan. Kalau saudara dititipin harta lebih banyak lagi maka harus naik level. Naik level bukan cuma masalah kebutuhan dasar saudara. Naik level harus punya apa? Harus punya yang namanya dana darurat. Harus punya yang namanya tabungan. Itu harus saudara. Kita perlu mengupayakan itu. Mungkin ada yang bertanya di antara saudara, apa pentingnya dana darurat dan tabungan? Bukannya kita itu menunjukkan kita kurang beriman ya sama Tuhan ya? Ngapain punya tabungan gitu ya? Saudara-saudara, lihat ini sebagai tanggung jawab dan lihat ini sebagai salah satu cara mengasihi sesama. Kenapa saya bilang cara mengasihi sesama? Karena kalau sebenarnya kita bisa nabung, kita punya dana darurat tetapi hidup kita foya-foya nggak jelas. Lalu akhirnya kita nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat. Satu saat kita kenapa-napa, kita nyusahin orang lain saudara-saudara. Artinya kita jadi tidak bertanggung jawab. Tidak mengasihi orang lain dengan baik. Jadi hati-hati mengelola berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan udah titipin, Tuhan akan minta tanggung jawab. Bahkan saudara, kalau naik level lagi, saudara kita perlu juga pikirkan bagaimana berinvestasi. Dan kalau ngomong investasi saudara, perlu pelajari instrumen investasi. Nah perlu warningnya begini, saudara kalau investasi, bukan semata-mata untuk memperkaya diri loh. Tetapi harus memikirkan kepentingan umat manusia, orang lain secara utuh. Sehingga kalau kita ngomongin kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu tidak omong kosong saudara. Contoh ya saudara ya. Beli rumah di Indonesia mahal luar biasa ya. Betul ya. Banyak yang bisa beli rumah saudara. Salah satu penyebabnya apa?
Penyebabnya bisa banyak, saudara. Tapi salah satu penyebabnya apa kira-kira? Salah satu penyebabnya, kalau kita mau bicara dengan jujur, saudara, salah satu penyebabnya adalah ada sebagian orang yang membeli rumah lebih dari 1, 2, 3, 4, tidak ditinggali, berharap harganya naik, akan dijual lagi. Dan iki, secara jujur harus kita bilang, saudara, berkontribusi pada akhirnya menyusahkan orang lain. Ini jarang disuarakan ya saudara-saudara ya. Tapi kalau kita mau jujur, itu yang terjadi, salah satu penyebabnya. Sehingga kita perlu, saudara-saudara, melakukan ini semua. Dengan semangat juga, bagaimana menginvestasi, mendatangkan kesejahteraan untuk banyak orang. Kita harus pilih-pilih juga, saudara-saudara, mau investasi. Mau beli saham, jangan sembarangan perusahaannya, lihat dulu, saudara, jualan apa nih perusahaan, begitu ya. Jangan produknya produk yang merusak orang, tapi kita investasi di sana. Yang paling sederhana, saudara, surat berharga negara, mendukung pembangunan negara ini, saudara-saudara. Itu salah satu yang perlu kita lihat juga. Nah, saudara-saudara, ini hal-hal praktis yang bisa kita lakukan untuk menjadi pengelola yang cakap. Apa tadi ingat nggak? 3 hal. Bagaimana kita menjadi pengelola yang cakap? Yang pertama adalah harus tinggal di dalam Kristus. Ini sudah paling basic. Relasi yang intim sama Tuhan. Yang kedua, perlakukanlah harta sebagai sesama hamba Tuhan. Itu hamba. Jangan biarkan dia jadi tuan dalam hidup kita, saudara-saudara. Itu hanya hamba. Ketika kita berinvestasi pun, lihat itu sebagai bagian dari kita bisa melayani banyak orang, saudara-saudara. Yang ketiga, mari kita latih diri kita dengan keterampilan-keterampilan yang kita perlukan untuk bisa mengelola keuangan dengan baik. Berapapun berkat finansial yang Tuhan titipkan buat kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita. Saudara, pengelola yang cakap akan melakukan perencanaan yang matang dan detail. Inilah tanggung jawab kita sebagai seorang steward. Tidak membuat perencanaan sama dengan tidak bertanggung jawab. Namun saudara-saudara, di saat bersamaan kita harus menyadari, perencanaan kita itu ada batasnya. Ada begitu banyak hal di luar kendali kita. Jadi saudara-saudara, Alkitab secara seimbang, di satu sisi mengajarkan, harus buat planning ya, gunakan akal budimu ya, kasih Tuhan Allahmu ya, planning sebaik-baiknya tanggung jawab ya. Apa yang dalam kendalimu kamu kelola sebaik-baiknya ya. Di satu sisi Alkitab mengajar kita, tetapi di saat bersamaan saudara, Alkitab juga mengajarkan, ada banyak hal di luar kendalimu. Bahkan perencanaanmu bisa gagal. Tapi bukan berarti kamu tidak membuat perencanaan. Tetap lakukan bagianmu dan serahkan kepada Tuhan. Apa yang di luar kendali kita, saudara, di sinilah letak iman kita kepada Tuhan. Tak ku tahukan hari esok, tapi aku tahu Tuhan ada di sana dan Tuhan akan pegang tanganku. Jadi saudara, kalau mau saya bahasakan ya, di dalam bahasa orang Sunda, karena saya dari Bogor. Kalau orang Sunda suka ngomongin kumaha engke sama engke kumaha, saudara-saudara. Kalau engke kumaha tuh nanti gimana? Ya saudara, kita dalam mengelola berkat finansial harus dulu melakukan engke gimana? Nanti gimana nih? Anak mau sekolah, bentar lagi pensiun atau 10 tahun lagi pensiun. Nanti gimana? Harus kita pikirin saudara-saudara. Sebaik mungkin. Tahun depan gimana ya? Ini kita harus pikirin. Tapi saudara ingat, hidup kita bukan di tangan kita. Betul, perencanaan perlu dilakukan. Kalau kita udah lakukan perencanaan, kita harus katakan kalimat berikutnya. Kalau tadi engke kumaha, berikutnya kita harus katakan kumaha engke. Gimana nanti? Sudah planning? Sudah? Good. Itu bagian kita. Nanti gimana? Tuhan akan pelihara. Tapi ini jangan di-bypass saudara-saudara. Jangan belum apa-apa, belum planning, belum apa-apa. Nanti Tuhan pelihara. Tuhan bilang, lu udah bagian lu udah lakuin belum? Mau main Tuhan pelihara ya saudara-saudara.
Kerjaannya tidur-tidur aja. Kata, oh ya kan Tuhan memberikan berkat pada yang tidur. Jadi aku tidur deh. Tidak kerja keras gitu. Saudara, itu namanya tidak bertanggung jawab. Dan biarlah doa dan harapan saya saudara-saudara. Entah kita dititipkan berkat finansial sedikit ataupun banyak. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Semua punyanya Tuhan. Biarlah kita semua belajar. Jadi hamba-hamba. Jadi pengelola-pengelola yang cakap. Sehingga di penghujung hidup kita nanti, Yesus akan berkata kepada setiap kita, good, well done, hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Pemusik boleh memainkan instrumen, mengiringi waktu teduh kita. Mari saudara-saudara kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan. Mengambil momen ini sebagai momen sakral antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya undang untuk menaikkan doa-doa secara pribadi. Bersyukurlah atas apapun yang sudah Tuhan sampaikan kepada saudara. Saya meyakini kalau saudara datang ke tempat ini, rindu mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan pasti sudah menyapa saudara. Entah itu dalam bentuk bisikan, entah itu dalam bentuk teguran keras buat saudara, dalam bentuk tuntunan, penguatan, penghiburan, petunjuk, apapun itu. Ambil waktu untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita pun dengan jujur mengaku di hadapan Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat materialistis. Yang seringkali sehari-hari kita dibombardir oleh nilai-nilai yang sesungguhnya sangat berkebalikan, sangat bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan kalau pagi ini Tuhan menyadarkan kita. Tuhan ampuni aku kalau mungkin selama ini tanpa kusadari. Berkat finansial itu sudah jadi berhala dalam hidupku. Aku pagi, siang, malam menginginkan sedemikian banyak berkat finansial. Sampai-sampai aku bahkan bisa mengorbankan waktuku bersamamu. Mengorbankan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Demi mendapatkan lebih banyak berkat finansial. Mari kita mohon ampun saudara-saudara. Kalau mata kita tertuju pada berkat finansial dan berpaling dari Tuhan. Biarlah pagi ini kita datang mengaku dosa kita, bertobat dan berbalik kepadanya sang berkat itu sendiri. Bapak Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk hamba-hamba-Mu di jemaat-Mu ini, di GBI Jelambar Timur yang sangat Engkau kasihi. Tuhan, biarlah umat-Mu pagi hari ini, mata hatinya tertuju kepada sang sumber berkat itu. Biarlah kami menyadari peran kami sebagai pelayan, pengelola berkat finansial yang Tuhan titipkan. Pegang tangan kami supaya kami senantiasa hidup di dalam Kristus, intim dengan Engkau, sehingga kami dimampukan menjadi pengelola-pengelola yang baik. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, yang mungkin saat ini sedang kesusahan secara finansial. Tuhan, jangan biarkan mereka kehilangan pengharapan. Pegang tangan kami Tuhan, di dalam kesusahan kami. Bahkan mungkin kami sangat bergumul, 3 hari lagi kami makan apa? Bulan depan gimana saya bayar uang sekolah anak? Bulan depan gimana saya bayar kontrakan?
Kami yang sedang usaha terhantam oleh kondisi ekonomi. Gimana bulan depan harus membayar pekerja-pekerja. Oh Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari Engkau. Biarlah di tengah kesusahan ini, kami semakin intim dengan Engkau dan kami percaya Tuhan akan bukakan jalan selangkah demi selangkah. Dan biarlah Tuhan Engkau juga yang tolong setiap umat-Mu, yang Tuhan titipkan berkat finansial yang berlebih. Mungkin orang-orang kena PHK, dipotong gajinya, tapi kami malah bertambah cuan, bertambah penghasilan. Biarlah Engkau menyadarkan umat-Mu ini Tuhan. Itu berarti satu tanggung jawab yang lebih yang Tuhan inginkan, Tuhan titipkan. Biarlah kami pun peka melihat saudara-saudara kami yang kesusahan. Kami bisa saling berbagi, menolong. Yang kuat menolong yang lemah. Sehingga pada akhirnya kami merasakan Kristus yang sungguh hadir. Dan nama Kristus dimuliakan di tengah-tengah komunitas tubuh Kristus ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Pegang tangan kami terus sampai akhir hidup kami. Supaya kami menjadi pengelola berkat-Mu yang cakap, yang baik, dan yang setia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berkati oleh firman yang menguatkan dan meningkatkan relasi. Lalu pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service Diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan pada pukul 12 siang di gedung 52 lantai 2. Kemudian pada hari Rabu 25 September 2024, para wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah spesial Wanita Betel Indonesia di gedung 52 lantai 2 pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Kamis 26 September 2024, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di gedung 35 pada pukul 5 sore. Minggu 29 September 2024, ibadah raya akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cakap mengelola masalah yang akan dilayani oleh Bapak Beni Patina Sarani. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. 29 September 2024, Youth Sunday Service akan mengadakan Youth Special Event pada pukul 12 siang. Sekian informasi untuk sepanjang minggu ini. Selamat mengelola berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Andreas Lebus atas firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya menyambut untuk pagi hari ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kita. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk tetap beribadah bersama-sama dengan kita di minggu-minggu selanjutnya di jam 8 pagi. Saat ini kita mau melakukan persembahan. Persembahan kita akan lakukan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang melakukan ibadah secara online, Bapak Ibu bisa dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening gereja kita atau melalui barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami tentang pengelolaan yang benar Tuhan, atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah boleh persembahan yang kami berikan ini Tuhan tetap berguna di tempat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita jalankan persembahan kita.
berdiri. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Semua berkat murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, doa kami adalah biar Engkau memperbarui hati kami, memperbaharui roh kami, untuk kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih daripada apa yang Tuhan dapat berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengejar Tuhan, bukan hanya sekedar mengejar tangan Tuhan. Biarlah hati kami, mata kami terus tertuju kepada Allah, Sang pemberi berkat, Sang sumber berkat, bahkan sumber kehidupan. Apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan, semuanya berasal daripada Tuhan. Cakapkan tangan kami untuk mengelola segala apa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami terus tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang kami kelola semuanya akan kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, jemaat GBI Jelambar Timur. Biarlah kami semua boleh cakap di dalam mengelola segala apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya kami dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya segala firman Tuhan yang sudah diberitakan, kami tidak berhenti hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Filipus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memakai kehidupannya, keluarganya untuk menjadi dampak bagi jemaat yang ia layani, bagi masyarakat, bahkan dimanapun ia dipakai oleh Tuhan. Bila Tuhan dimuliakan dan bagi jiwa dimenangkan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Apapun kondisi kami ketika kami datang, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kami sudah tahu kebenaran bahwa berkat Tuhan bukan atau dari banyak atau sedikit apa yang kami terima, materi apa yang kami terima. Tetapi perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menjadikan segalanya baik atas kehidupan kami. Tuhan menjadikan segalanya baik atas apa yang kami perbuat, atas apa yang kami kelola. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah keluar dari tempat ini. Kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, pekerjaanmu. Dan apapun yang engkau kerjakan dengan segenap hati seperti itu untuk Tuhan, Tuhan akan jadikan berhasil. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal atas kehidupanmu.
Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, dari Allah Anak Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan serta kekuatan Roh Kudus yang akan terus menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segala